semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Sepriyanti dengan NIM 2065174. Saya dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang topik 4, yaitu perencanaan dan pengendalian mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Yuk, simak videonya sampai habis. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses sistematis untuk merumuskan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek, pengembangan strategi maupun dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam perencanaan ini dapat menciptakan dasar untuk mengarahkan aktivitas organisasi atau perusahaan dalam mengukur kemajuan untuk menuju tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada tentang pengertian pengendalian atau controlling. Nah, dalam pengendalian ini, proses yang melibatkan pemantauan dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan, serta dalam pengambilan tindakan korektif jika ada perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi itu sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam pengendalian ini melibatkan pemantauan, pengukuran, pembandingan, dan tindakan perbaikan agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus apa aja sih yang ada di dalam perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Yang pertama ada perencanaan. Siklus awal dari perencanaan yaitu identifikasi tujuan. Nah, dari tahap awal ini melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua ada perumusan strategi. Nah, setelah tujuan tadi telah ditetapkan, organisasi dapat mengembangkan strategi atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini juga melibatkan dalam pemikiran tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan juga lingkungan bisnis. Yang ketiga ada penetapan anggaran. Nah, dalam perencanaan ini juga perlu karena organisasi juga perlu menetapkan anggaran yang menguraikan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan proyek yang mendukung strategi. Yang keempat ada perumusan kebijakan. Nah, di dalam perencanaan juga dapat melibatkan pengembangan kebijakan organisasi yang dapat mengatur tindakan dan pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya ada siklus dalam pengendalian atau sering disebut dengan controlling. Yang pertama ada pemantauan kinerja. Nah, dalam pengendalian ini dimulai dengan pemantauan kinerja aktual organisasi. Nah, hal ini melibatkan pengumpulan data serta informasi yang relevan terkait dengan pelaksanaan rencana. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Data yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau perusahaan, kemudian dibandingkan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang ketiga, ada analisis varians. Nah, jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, analisis varian dilakukan untuk memahami penyebab dari perbedaan tersebut. Yang keempat, ada tindakan korektif. Berdasarkan analisis varian, organisasi mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk mengatasi perbedaan tersebut dan untuk memastikan kinerja sudah sesuai dengan rencana yang di awal.
Nah, siklus yang terakhir adalah anggaran atau budgeting. Yang pertama ada penyusunan anggaran. Nah, anggaran ini adalah rencana keuangan yang merinci alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan departemen dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, proses penyusunannya juga melibatkan perencanaan keuangan yang detail. Yang kedua, ada pengesahan anggaran. Anggaran perlu disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam organisasi sebelum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengendalikan pengeluaran. Yang ketiga, ada pengawasan anggaran. Selama tahun anggaran, anggaran dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa pengeluaran sudah sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ada penyesuaian anggaran. Nah, jika terjadi perubahan dalam kondisi bisnis atau tujuan organisasi, maka anggaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Adapun komponen utama dalam anggaran induk. Yang pertama ada anggaran operasional. Nah, aktivitas ini menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasional adalah laporan laba rugi. Yang kedua, ada anggaran keuangan. Nah, anggaran ini memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, perkiraan aliran ini dapat diperlihatkan dalam anggaran kas perusahaan. Selanjutnya, ada anggaran operasional berdasarkan perkiraan laporan laba rugi. Yang pertama, ada anggaran penjualan atau sales budget. Hal ini adalah perkiraan pendapatan dari penjualan produk maupun layanan selama periode anggaran. Anggaran penjualan mencakup volume penjualan dan harga jual dalam rata-rata. Yang kedua, ada anggaran produksi atau production budget. Anggaran ini merinci jumlah produk yang perlu diproduksi selama periode anggaran untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi. Nah, contohnya, jika ada anggaran penjualan yang memproyeksikan penjualan sebesar 10.000 unit, nah maka anggaran produksinya akan mencantumkan produksi sebesar 10.000 unit produk tersebut. Yang ketiga, ada anggaran biaya bahan baku atau direct material budget. Anggaran ini merinci jumlah dan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Contohnya, jika setiap produk memerlukan 2 kilo bahan baku dengan harga bahan baku per kilonya yaitu $5, maka anggaran ini akan menunjukkan pengeluaran sebesar 10.000 US dollar untuk bahan bakunya. Yang keempat, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan direct labor budget. Anggaran ini merinci jumlah jam kerja dan biaya upah yang dibutuhkan untuk produksi. Contohnya, jika setiap produk memerlukan 4 jam tenaga kerja langsung dengan upah per jam sebesar 15.000 US dollar, anggaran ini akan menunjukkan pengeluaran sebesar 60.000 US dollar untuk per produknya. Yang kelima, ada anggaran overhead pabrik atau factory overhead budget. Anggaran ini merinci biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, sewa pabrik, dan perawatan mesin. Nah, contohnya, jika biaya overhead pabrik diperkirakan sebesar 50 US dollar selama periode anggaran, anggaran ini akan mencantumkan detail komponen biaya tersebut. Yang keenam, ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, dalam anggaran ini menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi juga dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencangkup komisi penjualan, baik pengangkutan, dan baik perlengkapan. Yang ketujuh, ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, dalam anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Yang kedelapan, ada anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini merupakan harga yang diharapkan oleh perusahaan untuk dapat dijual. Nah, kemudian laporan ini adalah laporan yang terakhir sebelum membuat dalam laporan laba rugi.
Adapun penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang pertama ada anggaran statis atau static budget. Anggaran statis ini adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya tetap selama periode anggaran, tanpa memperhatikan perubahan dalam volume produksi ataupun penjualan. Dengan kata lain, anggaran statis tidak berubah meskipun aktivitas bisnis berfluktuasi. Yang kedua, ada anggaran fleksibel atau flexible budget. Nah, dalam anggaran ini, rencana keuangan yang disusun dengan memperhitungkan fluktuasi dalam volume produksi atau penjualan akan menciptakan anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam aktivitas bisnis, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja dan biaya yang diharapkan. Adapun jenis-jenis anggaran lainnya yaitu yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Anggaran untuk perusahaan jasa adalah anggaran yang digunakan oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa seperti perusahaan konsultasi, perusahaan kesehatan, atau firma hukum. Anggaran ini berfokus pada perencanaan, pendapatan, dan biaya yang berkaitan dengan penyediaan jasa. Sedangkan untuk anggaran perusahaan dagang, anggaran ini lebih berfokus pada perusahaan yang membeli dan menjual barang. Hal ini mencakup perencanaan seperti persediaan, pembelian barang dagang, serta harga jual dan memperhitungkan laba kotor yang diperoleh. Yang kedua ada anggaran dasar nol atau zero based budgeting, yaitu pendekatan di mana setiap anggaran harus disusun dari awal atau dari nol. Dan pada setiap periode anggaran, hal ini berarti setiap program, proyek, atau aktivitas harus melewati evaluasi ulang dan pendanaan hanya dialokasikan jika dianggap penting atau memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, pendekatan ini mendorong efisiensi dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan anggaran. Nah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan see you in the next video. Bye-bye!